Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai sistem development proses. Kelompok 5 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Anissa Yustika, kedua ada Ariel Hamsyakuro, ketiga ada Awiska Windia, dan yang keempat ada Salwa Enzulfa. Saya Auriska akan menjelaskan tentang pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem. Yang pertama, siklus hidup pengembangan sistem adalah sebuah proses 5 langkah yang digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem yang baru. Langkah-langkah tersebut yang pertama adalah analisis sistem, di mana informasi yang diperlukan untuk membeli, mengembangkan, atau memodifikasi sistem dikumpulkan. Lalu yang kedua, desain konseptual. Perusahaan memutuskan bagaimana memenuhi kebutuhan penggunanya. Selanjutnya, langkah-langkah desain fisik, yaitu perusahaan menerjemahkan persyaratan desain konseptual ke dalam spesifikasi detail, yang kemudian akan diimplementasikan dan dikonversi ke dalam laporan yang final. Selanjutnya adalah operasi dan pemeliharaan, di mana sistem tersebut secara periodik ditinjau dan dimodifikasi. Terdapat para pemain yang mengembangkan dan mengimplementasikan SIA. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua user, yang ketiga panitia pengarah sistem informasi, yang keempat tim pengembangan proyek, yang kelima analisis sistem, yang keenam pemrogram komputer, dan yang terakhir adalah para pemain eksternal, yaitu para pelanggan, penjual, auditor eksternal, dan entitas pemerintah. Selanjutnya adalah perencanaan pengembangan sistem. Terdapat dua rencana proyek. Yang pertama adalah rencana pengembangan proyek atau Project Development Plan, yaitu dokumen yang ditulis oleh tim proyek berisi analisis biaya manfaat, persyaratan pengembangan, dan kebutuhan proyek, serta bagaimana sebuah proyek akan diselesaikan. Yang kedua adalah rencana induk atau master plan, yaitu rencana jangka panjang yang ditulis oleh komite pengarah, menjelaskan status dari proyek dalam proses, menguraikan proyek, dan jadwal yang diprioritaskan. Selanjutnya, terdapat dua teknik perencanaan. Yang pertama adalah PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Adalah diagram yang menggambarkan sebuah cara untuk merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasi, mengendalikan, dan menentukan waktu aktivitas pengembangan sistem. Inilah contoh dari PERT chart. Selanjutnya adalah Gantt chart, yaitu sebuah bagan batang untuk perencanaan proyek dengan aktivitas proyek di sisi kiri dan unit waktu di bagian atas. Keduanya diharapkan untuk dijalankan sebagai sebuah batang horizontal. Inilah contoh dari Gantt chart. Setelah melakukan perencanaan, kita perlu menguji proyek tersebut, yaitu dengan analisis kelayakan. Yang pertama, kelayakan ekonomi, yaitu menentukan apakah manfaat sistem mendukung waktu, uang, dan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, kelayakan teknis, yaitu menentukan apakah sistem dapat dikembangkan dengan teknologi yang ada. Yang ketiga, kelayakan hukum, yaitu menentukan apakah sistem baru mematuhi peraturan, hukum, dan kewajiban kontraktual. Yang keempat, kelayakan penjadwalan, yaitu menentukan apakah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang terakhir, kelayakan operasional, yaitu menentukan apakah perusahaan memiliki orang untuk merancang dan mengimplementasikan serta mengoperasikan sistem baru tersebut. Khusus untuk kelayakan ekonomi, kita dapat menghitungnya dengan teknik penganggaran modal. Yang pertama, payback period, yaitu menghitung jumlah tahun yang diperlukan agar tabungan bersih menyamai biaya awalnya. Yang kedua, net present value, yaitu mendiskontokan arus kas masa depan yang diestimasi ke masa kini menggunakan tingkat diskonto yang merefleksikan nilai waktu uang. Yang terakhir, internal rate of return, yaitu menghitung tingkat bunga yang membuat nilai sekarang dari total biaya sama dengan nilai sekarang total simpanan.
Selanjutnya adalah membahas tentang aspek perilaku perubahan. Aspek perilaku perubahan ini adalah bagaimana orang bereaksi terhadap suatu perubahan baik dengan cara yang positif maupun negatif. Lalu mengapa masalah perilaku tersebut dapat terjadi? Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan masalah perilaku tersebut terjadi, yaitu karena ketakutan. Ketakutan tersebut dapat disebabkan karena ketidaktahuan atau ketidakpastian, lalu kurangnya dukungan manajemen puncak, pengalaman dengan perubahan sebelumnya, masalah komunikasi, sifat perubahan yang mengganggu, cara perubahan diperkenalkan, lalu adanya bias dan emosi, serta karakteristik dan latar belakang pribadi masing-masing. Lalu yang kedua, bagaimana orang menentang perubahan? Di sini terdapat 3 cara orang menentang perubahan. Yang pertama adalah agresi. Agresi merupakan perilaku menghancurkan, melumpuhkan, atau melemahkan efektivitas sistem seperti peningkatan tingkat kesalahan, gangguan, atau sabotase yang disengaja. Lalu yang kedua adalah proyeksi. Proyeksi misalnya menyalahkan sistem baru atas semua kesalahan yang terjadi. Lalu yang ketiga adalah penghindaran. Penghindaran misalnya dilakukan dengan cara mengabaikan sistem informasi akuntansi yang baru tersebut dengan harapan agar masalah di sini maksudnya adalah sistem informasi akuntansi yang baru tersebut akan segera pergi. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara mencegah masalah perilaku tersebut. Di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan memperoleh dukungan manajemen, memenuhi kebutuhan pengguna, melibatkan pengguna, menghilangkan ketakutan, dan menekan peluang-peluang baru, menghindari emosionalisme, memberikan pelatihan, memeriksa ulang evaluasi kinerja, menjalin lini komunikasi yang terbuka, menguji sistem, menjaga agar sistem tetap sederhana, dan memperlakukan sistem seperti manusia, dan yang terakhir mengendalikan ekspektasi pengguna. Selanjutnya adalah membahas tentang analisis sistem. Analisis sistem ini merupakan fase pertama dari siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Dalam analisis sistem ini terdapat 5 langkah. Yang pertama adalah initial investigation atau penyelidikan awal. Penyelidikan awal ini dapat dilakukan dengan menyelidiki setiap aktivitas pengembangan, membuat sebuah permulaan penilaian kelayakan, serta menyiapkan sebuah proposal untuk menjalankan analisis sistem. Lalu, langkah yang kedua adalah sistem survei atau survei sistem. Dilakukan dengan cara mempelajari sistem saat ini untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana ia bekerja. Lalu langkah yang ketiga adalah feasibility study atau studi kelayakan. Dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sebuah analisis kelayakan yang lebih menyeluruh, terutama terkait manfaat dan biaya ekonomi. Lalu yang keempat adalah information needs and system requirement atau kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna dan menentukan tujuan dan persyaratan sistem baru tersebut. Lalu langkah kelima atau langkah yang terakhir adalah sistem analysis report. Setelah melakukan 4 langkah sebelumnya, yang terakhir adalah dengan membuat laporan analisis sistem yang berisi temuan-temuan fase analisis yang disediakan untuk manajemen. Demikian pembahasan tentang bab 20 mengenai pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem. Berikutnya akan dibahas bab 21. Selanjutnya, membahas tentang bab 21 yaitu strategi pengembangan SIA. Dalam bab 21 terdapat 6 subbab yang akan dibahas satu persatu mulai dari membeli perangkat lunak. Membeli perangkat lunak merupakan salah satu dari 3 cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan sebuah sistem. Dengan membeli perangkat lunak, kita pasti melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah memilih vendor. Vendor dipilih berdasarkan masukan dari konferensi, majalah industri, atau internet.
Memilih vendor harus cermat agar modal yang dikeluarkan tidak sia-sia dan bisa menghasilkan produk yang bagus untuk pelanggan. Lalu yang kedua adalah memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak. Perusahaan yang membeli sistem yang besar atau kompleks mengirimkan vendor permintaan untuk proposal atau Request for Proposal atau RFP. RFP adalah sebuah permintaan bagi para vendor agar menawarkan sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan khusus perusahaan. Penggunaan RFP ini sangat penting karena dapat menghemat waktu, dapat menyederhanakan proses pembuatan keputusan, dapat mengurangi kesalahan, serta menghindari potensi ketidaksepakatan. Lalu yang ketiga adalah mengevaluasi sebuah proposal yang dikirimkan oleh vendor tadi dan memilih sebuah sistem. Proposal yang kekurangan informasi, gagal memenuhi persyaratan minimum atau ambigu harus dieliminasi. Proposal yang lolos dari proses eliminasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan persyaratan sistem untuk menentukan apakah sebuah persyaratan wajib dipenuhi dan berapa banyak persyaratan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut dipenuhi. Top vendor diundang untuk mendemonstrasikan sistem mereka menggunakan data yang disediakan perusahaan untuk mengukur kinerja sistem dan memvalidasi klaim vendor. Kinerja sistem dapat dibandingkan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan benchmark problem, yaitu membandingkan sistem dengan melakukan sebuah tugas input, proses, dan output pada sistem komputer yang berbeda dan mengevaluasi hasilnya. Lalu yang kedua dengan cara point scoring, yaitu mengevaluasi seluruh manfaat proposal vendor dengan memberi bobot untuk setiap kriteria evaluasi berdasarkan kepentingan perusahaan. Lalu yang ketiga dengan cara penentuan biaya persyaratan atau costing requirement, yaitu membandingkan sistem berdasarkan biaya seluruh fitur yang diperlukan ketika perangkat lunak tidak memenuhi seluruh persyaratan. Biaya mengembangkan fitur-fitur yang tidak tersedia diestimasikan dan ditambah ke biayanya. Selanjutnya ada pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi In-house, yaitu perangkat lunak yang dikembangkan pengguna akhir atau EUC. EUC atau End User Computing merupakan pengembangan penggunaan dan pengendalian terus-menerus atas sistem informasi berbasis komputer oleh para pengguna. Kelebihan dari EUC adalah memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Lalu kekurangannya yang pertama, membutuhkan banyak waktu, yang kedua, kompleksitas sistem, ketiga, persyaratan yang buruk ditentukan, keempat, perencanaan tidak memadai, yang kelima, komunikasi dan kerjasama yang tidak memadai, dan yang keenam, kurangnya staf yang berkualitas. Lalu selanjutnya ada outsourcing. Outsourcing adalah mempekerjakan sebuah perusahaan luar untuk menangani seluruh atau sebagian aktivitas pengolahan data organisasi. Outsourcing memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari outsourcing ini yang pertama, mengizinkan perusahaan berkonsentrasi pada kompetensi inti. Yang kedua, pemanfaatan aset, yaitu dengan menjual aset ke outsourcer. Yang ketiga, akses ke keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik. Keempat, menurunkan biaya dengan menstandardisasi aplikasi pengguna. Kelima, pengembangan lebih cepat. Dan yang keenam, memfasilitasi perampingan. Lalu, kerugian dari outsourcing ini ada 5. Yang pertama, outsourcing bersifat kaku. Yang kedua, mengurangi keunggulan kompetitif. Yang ketiga, sistem terkunci. Keempat, tujuan yang tidak terpenuhi. Dan yang kelima, peningkatan risiko. Selanjutnya ada manajemen proses bisnis. Sistem pengelolaan proses bisnis yaitu mengotomatiskan dan memfasilitasi peningkatan proses bisnis dengan menggunakan yang pertama, mesin proses untuk memodelkan dan menjalankan aplikasi dan aturan bisnis. Yang kedua, menggunakan analisis bisnis untuk mengidentifikasi masalah, tren, dan peluang. Yang ketiga, menggunakan alat kolaborasi untuk menghilangkan hambatan komunikasi. Dan yang keempat, manajer konten untuk menyimpan dokumen dan gambar elektronik. Lalu selanjutnya ada prototyping. Prototyping adalah sebuah pendekatan desain sistem yang berada dalam suatu model kerja yang sedang berkembang disederhanakan.
Kelebihan dari prototyping ini ada 5. Yang pertama, hasil dalam kebutuhan pengguna yang jelas. Kedua, kepuasan dan keterlibatan pengguna yang lebih tinggi. Yang ketiga, waktu pengembangan lebih cepat. Yang keempat, lebih sedikit kesalahan. Dan yang kelima, lebih murah. Lalu, kekurangan dari prototyping ini, yang pertama membutuhkan waktu pengguna yang signifikan. Yang kedua, efisiensi sumber daya mungkin tidak tercapai. Yang ketiga, pengujian dan dokumentasi yang tidak memadai. Yang keempat, pengembangan tanpa akhir karena permintaan revisi berulang. Dan yang kelima, reaksi perilaku negatif karena terlalu banyak permintaan revisi. Lalu selanjutnya ada rekayasa perangkat lunak dibantu komputer. Atau istilahnya Computer Aided Software Engineering, CASE. CASE adalah paket alat-alat terintegrasi yang digunakan oleh para pendesain ahli untuk membantu merencanakan, menganalisis, mendesain, memprogram, dan memelihara sebuah sistem informasi. Keuntungan dari CASE ini ada 5. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, kualitas program meningkat. Lalu selanjutnya yang ketiga, menghemat biaya. Yang keempat, meningkatkan prosedur pengendalian. Dan yang kelima, dokumentasi lebih sederhana. Sedangkan kerugian dari CASE ini, yang pertama, beberapa alat CASE tidak berinteraksi efektif dengan sistem lainnya. Yang kedua, teknologi CASE mahal. Dan yang ketiga, ekspektasi manfaat kadang tidak terpenuhi. Selanjutnya ada desain, implementasi, dan operasi sistem. Di subbab pertama, kita akan membahas menyiapkan spesifikasi, desain, dan laporan. Berikut ada conceptual system design activities. Dimulai dari analisis sistem, lalu tahap yang pertama adalah mengevaluasi alternatif desain, lalu menyiapkan spesifikasi desain, lalu menyiapkan laporan desain sistem konseptual, lalu terbentuklah desain fisik. Selanjutnya akan ke tahap implementasi dan komersil, lalu ke tahap operasi dan pemeliharaan. Nah, berikut ini adalah tahapan memilih spesifikasi desain dan laporan. Ketika desain sudah dipilih, conceptual design specification dibuat berdasarkan 4 elemen berikut. Yang pertama adalah output, kedua data storage, yang ketiga input, dan yang keempat processing, procedures, and operation. Yang pertama adalah output. Misalnya untuk mengevaluasi pendapatan, perusahaan akan menentukan seberapa sering akan menghasilkan laporan analisis penjualan, lalu apa saja yang harus dimuat dalam laporan, lalu laporan akan terlihat seperti apa, dan terakhir apakah laporan akan dicetak atau berbentuk elektronik, e-report. Yang kedua adalah menentukan data storage. Perusahaan memutuskan penyimpanan data termasuk elemen data apa yang harus disimpan untuk menghasilkan laporan penjualan. Lalu bagaimana data disimpan dan jenis file apa atau database apa yang digunakan. Lalu selanjutnya, tahap yang ketiga adalah input. Perusahaan mempertimbangkan desain input, termasuk data penjualan, lokasi, dan jumlah penjualan mana yang dimasukkan, serta di mana, kapan, dan bagaimana cara mengumpulkan data. Lalu yang terakhir, processing procedures and operation. Perusahaan mempertimbangkan desain, termasuk bagaimana memproses input dan data tersimpan untuk menghasilkan laporan penjualan, dan dalam urutan apa proses tersebut harus dijalankan. Oke, kita masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu desain fisik sistem nih. Itu ada 5 desain. Yang pertama itu desain keluaran atau output. Di sini tuh desain keluaran itu menentukan sifat, format, isi, dan waktu pelaporan, dokumen, serta tampilan layar. Output biasanya sesuai ke dalam salah satu dari 4 ini loh. Yang pertama laporan terjadwal, yang maksudnya itu laporan yang disiapkan secara teratur dengan isi dan format yang telah ditentukan sebelumnya.
laporan analisis bertujuan khusus, yaitu laporan yang tidak memiliki isi format atau jadwal yang telah dispesifikasikan sebelumnya. Biasanya disiapkan sebagai tanggapan terhadap permintaan manajemen. Terus laporan pengecualian yang dipicu. Ini tuh laporan dengan isi dan format yang telah dispesifikasikan sebelumnya, disiapkan hanya sebagai format sebagai tanggapan terhadap kondisi-kondisi tidak formal gitu. Terus laporan permintaan sesuai dengan namanya, ini tuh laporan yang telah dispesifikasi sebelumnya dan berdasarkan permintaan. Terus di sini juga ada tabel pertimbangannya, yaitu penggunaan media, format tercetak sebelumnya, lokasi, akses, detail, sama ketepatan waktu. Ya, penjelasannya ya penggunaannya tuh siapa yang menggunakan outputnya, terus ya ketepatan waktunya, apakah seberapa sering output ini tuh harus dihasilkan seperti itu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, itu desain file dan desain basis data. Nah, di sini tuh di desain file dan desain basis data ini itu tuh ada pertimbangan juga yang harus diperhatikan. Itu yang pertama, media. Nah, media ini menyimpan data pada hard drive, disk, CD, pita atau kertas. Terus media pemrosesannya juga menggunakan pemrosesan manual atau batch atau real time. Terus pemeliharaannya juga prosedur apa yang dibutuhkan untuk merawat data secara efektif. Terus ukurannya juga seberapa banyak catatan yang akan disimpan dalam basis data, seberapa besar jadinya, dan seberapa jumlah yang akan seberapa cepat sejumlah catatan akan tumbuh gitu. Terus tingkat aktivitasnya, apa saja persentase dari pencatatan yang akan diperbarui, ditambah, dihapus setiap tahun. Terus di desain input juga ada pertimbangannya juga tuh. Pertama ya sama media, masuk data menggunakan sebuah keyword atau gimana seperti itu kan. Terus sumbernya juga nih, dari mana data berasal dan bagaimana itu mempengaruhi entry data. Terus formatnya, format apa nih yang secara efisien menangkap data dengan upaya dan biaya paling sedikit tuh. Terus jenis datanya, bagaimana nih data yang dimasukkan tuh. Terus volumenya, seberapa banyak data yang dimasukkan. Jenis tadi itu lebih ke arah sifat data ya. Terus personilnya juga nih, bagaimana kemampuan, fungsi, dan operatornya nih mampu entry data gitu. Terus biaya, bagaimana biaya dapat diminimalkan tanpa secara buruk mempengaruhi efisiensi dan ketetapan gitu. Terus yang terakhir itu deteksi dan perbaikan kesalahan. Bagaimana ya kalau ada kesalahan, memungkinkan nggak kita untuk mendeteksi dan memperbaikinya. Oke, selanjutnya kita ke desain program nih. Itu desain program itu salah satu aktivitas SDLC yang paling memakan waktu. Terjadi 8 tahapan atau 8 langkah gitu. Yang pertama itu menentukan kebutuhan penggunaan. Terus yang kedua itu membuat dan mendokumentasikan sebuah rencana pengembangan. Terus yang ketiga itu membuat instruksi-instruksi program atau pemrograman terstruktur. Ya, yang maksudnya itu sebuah pendekatan modular untuk pemrograman di mana tiap modul ya menjalankan sebuah fungsi spesifikasi dan dikoordinasikan dengan sebuah modul pengendalian. Terus mempengaruhi program atau menguji program atau test the program. Terus ini tuh proses untuk menemukan dan mengeliminasi kesalahan program. Terus mendokumentasikan program, melatih para pengguna program, memasang sistem atau install the system gitu ya, menggunakan dan memodifikasi sistem atau pemeliharaan sistem, yaitu memperbarui sebuah program komputer gitu loh, dalam kaitannya dengan kebutuhan penggunaan yang berubah, memperbaikilah bug yang ada, perubahan hukum atau peraturan, dan penggunaan teknologi yang baru seperti itu. Oke, kita masuk selanjutnya di desain prosedur dan desain kontrol nih. Laporan desain sistem fisik ini merangkum apa yang dicapai dalam desain fisik nih. Digunakan untuk menentukan apakah ia
atau tidak untuk memproses ke fase selanjutnya, yaitu fase implementasi nih. Jadi sebelum fase implementasi, jadi kita itu harus sudah dulu masuk di fase terakhir, desain dan prosedur dan desain kontrol nih. Terus di sini ada tabel untuk penimbangan desain pengendalian atau yang kontrol. Itu yang pertama, validitas nih, valid nggak nih interaksi sistemnya. Terus yang kedua, otoritas nih, apakah aktivitas yang diinput, diproses, disimpan itu diotoritas oleh manajemen sesuai. Terus ketetapan nih, apakah input diverifikasi memastikan ketetapan, apakah data diproses dan disimpan secara tepat gitu loh. Keamanan, apakah terlindungi nih akses fisik dan logisnya. Terus pengendalian numerik nih, itu tuh maksudnya itu dokumen ini dinomori sebelum untuk sebelumnya dinomorin sebelumnya nih untuk menghindari kesalahan dan kecurangan, serta untuk mendeteksi kapan dokumen disalahgunakan, hilang atau dicuri gitu. Terus ketersediaan nih, apakah sistem tersebut tersedia pada waktu yang diatur sebelumnya dalam konteks persetujuan tingkat jasa gitu. Terus yang selanjutnya, kemampuan pemeliharaan nih, dapatkah sistem tersebut dimodifikasi memengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem? Apakah hanya perubahan yang diotoritas, diuji, dan didokumentasi yang dibuat gitu. Terus integritas nih, apakah pengelolaan data sudah lengkap, tepat, terus tepat waktu, dan diotorisasi nih, apakah pengelolaan data bebas dari manipulasi sistem yang tidak diotorisasi dan atau tidak disengaja gitu ya. Terus jejak auditnya nih, dapat transaksinya itu ditelusuri dari dokumen sumber output akhir. Jadi tuh dapat nggak nih dia tuh di transaksinya itu ditelusuri gitu. Jadi untuk desain fisik seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu implementasi ya. Maaf sebentar. Oke, ini ke implementasi sistem. Oke nih, di implementasi sistem itu maksudnya itu apa sih implementasi itu? Proses pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak sehingga sistem informasi akuntansi itu dapat menyala dan dijalankan gitu. Nah, di sini aku berikan gambaran nih untuk apa saja sih sistem implementasi sistem itu. Nah, yaitu yang pertama itu ada perencanaan implementasi nih. Nah, perencanaan ini tuh sebuah rencana tertulis yang menunjukkan bagaimana sistem baru akan diimplementasikan ketika proyek tersebut harusnya selesai dan sistem informasi berjalan, termasuk sebuah jadwal penyelesaian, estimasi biaya, capaian tugas, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas. Terus yang kedua itu ada juga melatih personil nih, memilih dan melatih personil itu dalam artian, dalam artian para pegawai itu dipekerjakan dari luar perusahaan atau ditransfer secara internal. Nah, yang biasanya merupakan alternatif yang lebih mudah karena merupakan ya mereka tuh telah memahami bisnis dan operasi perusahaan gitu. Terus tuh ada persiapan situs, memasang dan menguji perangkat keras. Terus melengkapi dokumentasi nih, ada 3 nih, dokumentasi pengembangan, dokumentasi operasi, terus dokumentasi penggunaan. Terus yang selanjutnya itu ke menguji sistem gitu loh. Menguji sistem yaitu ada 3 bentuk pengujian, yaitu walkthrough, yaitu tinjauan langkah demi langkah prosedur atau logika program untuk menemukan logika yang salah, kesalahan, atau pengabaian ataupun masalah lainnya gitu. Terus yang kedua, uji pengolahan data, itu memproses transaksi valid dan keliru untuk menemukan untuk menentukan jika sebuah program beroperasi seperti yang didesain dan transaksi yang valid ditangani dengan layak serta kesalahan dideteksi dan dihadapi secara tepat gitu. Terus yang ketiga itu uji penerimaan, yaitu pengujian atas sistem baru menggunakan sejumlah transaksi nyata untuk menentukan apakah kriteria yang dikembangkan itu penggunaannya terpenuhi gitu. Nah,
Terus yang terakhir itu konversi. Nah, konversi sistem ini itu merupakan proses perubahan dari sistem atau format komputer lama ke yang baru gitu. Ada 4, yaitu yang pertama konversi langsung, terus konversi paralel, konversi bertahap, dan konversi pilot. Yang langsung ini perusahaan dari sebuah sistem lama ke sistem baru dengan menghentikan sistem informasi lama ketika yang baru itu diperkenalkan, itu langsung. Terus yang paralel itu perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru dengan mengoperasikan kedua sistem ini secara bersamaan gitu loh, sampai organisasi itu mampu berinteraksi dengan sistem yang baru gitu loh, terbiasa dengan sistem baru. Terus konversi bertahap itu perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru dengan menggantikan elemen-elemen yang lama dengan yang baru secara bertahap, jadi perlahan gitu. Terus yang keempat itu konversi pilot, yaitu perubahan dari sistem lama ke sistem baru dengan mengimplementasikan sebuah sistem di satu lokasi gitu, menggunakan sampai seluruh masalah diselesaikan gitu, dan kemudian mengimplementasikannya di organisasi tersisa gitu. Terus setelah kita membahas implementasi sistem itu, yang terakhir ada pemeliharaan dan operasi itu. Ini tuh pemeliharaan dan operasi itu ada 2 nih, tinjauan pasca implementasi. Itu maksudnya tuh tinjauan yang dibuat setelah sistem baru telah beroperasi dalam periode singkat, dan untuk memastikan apakah sistem baru tersebut memenuhi sasaran yang direncanakan, mengidentifikasikan kecukupan standar sistem, dan meninjau pengendalian sistem gitu. Terus laporan tinjauan pasca implementasi ini tuh sebuah laporan yang menganalisa sebuah sistem yang baru saja diserahkan untuk menentukan apakah sistem tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki dan selesaikan sesuai dengan anggaran atau tidak, seperti itu. Nah, terus juga ini tuh ada faktor yang diselidiki selama tinjauan pasca implementasi nih. Nah, maksudnya di sini itu faktor diselidiki itu yang pertama itu tujuan dan sasaran. Apakah sistem tersebut membuat organisasi memenuhi tujuan sasaran keseluruhan misinya. Terus kepuasan nih, apakah penggunaan terpuaskan, manfaatnya juga, apakah para pengguna diuntungkan, terus biayanya juga, apakah biaya sesuai dengan biaya yang diharapkan, keterandalan, apakah sistem ini tuh terandal gitu loh. Ketepatan, apakah sistem menghasilkan data yang tepat dan lengkap. Ketepatan waktu, apakah sistem menyediakan informasi secara tepat waktunya gitu. Kompatibilitas, apakah perangkat keras, perangkat lunak, data dan proses kompatibelnya dengan sistem yang ada gitu. Terus pengendalian dan keamanan, sistem terlindungi nggak dari kesalahan, kecurangan, dan gangguan gitu. Kesalahan juga, apakah tersedia prosedur untuk menangani kesalahan, itu udah cukup gitu. Pelatihan, apakah personel dilatih dengan mendukung sistem tersebut. Terus komunikasi, apakah sistem komunikasi memadai. Terus perubahan keorganisasiannya, apakah perubahan organisasi bermanfaat atau membahayakan. Jika membahayakan, bagaimana perubahan dapat diselesaikan gitu. Terus dokumentasi nih, apakah dokumentasi sistem tersebut sudah tepat atau belum gitu. Udah semua nih kita bahas tentang materi pertemuan ke-7 pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terus ayo diskusi nih setelah menonton video ini, apakah ada yang masih kurang yang pengen ditanyain, dipersilakan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.